Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk guru hebat semuanya. Mari kita bergerak maju demi anak bangsa di abad 21. Perkenalkan, nama saya Oni Fitriati, guru kelas 5 SDN Mekarsari 6, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, mempersembahkan real teaching, pembelajaran, coding dan kecerdasan artifisial, berpikir komputasional, dan 4 prinsip-prinsipnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Belum belajar, mari kita baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri semuanya. Biasa kita berdiri secara yang siap berdiri tegak. On. Indonesia
Kenapa kita setiap hari dibiasakan selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan bersolawat? Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya tujuannya adalah supaya kita mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur, yang berjuang untuk memerdekakan negara kita. Tujuan kita bersolawat setiap pagi yaitu tentunya kita supaya semuanya nanti di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau dapat syafaat Nabi Muhammad? Mau. Tentunya kita nanti butuh pertolongan di akhirat. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Nabi Muhammad. Salah satu caranya yaitu dengan cara bersolawat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sholawat kita diterima. Sebelum kita mulai pelajaran, mau tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Masuk semua? Sahrul, kemana Sahrul? Oh iya, tadi mamahnya WA ke ibu masih izin. Sahrul katanya izin, ada kepentingan keluarga. Satu lagi siapa yang nggak masuk tadi itu ada izin ke ibu juga, Rehan. Ya, Rehan katanya sakit. Ibunya tadi nelpon ke ibu pagi-pagi, Rehan, guru izin Rehan katanya sakit. Mudah-mudahan kita doakan teman-teman kita yang namanya Rehan segera sehat kembali, segera sembuh. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Kompak sekali lagi. Selamat pagi anak gugur-gugur hebat. Oke, sehat semuanya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat. Sekali lagi 1, 2, 3. Sehat semuanya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat. Ekonomi. Sehat kan ekonominya? Uang jajannya ada? Oke, alhamdulillah. Oke. Kemarin kita sudah belajar mata pelajaran PPKN tentang apa yang siapa yang ingat? Ya, belajar kemarin pelajaran PPKN kalau nggak salah yang terakhir pelajaran apa? Tentang Pancasila. Lebih tepatnya tentang apanya? Membahas tentang Pancasila yaitu tentang lambang dari ketahuan tuh, nggak dihafalin bukunya, nggak dibaca-baca di rumah. Baca-baca dong, jangan pulang sekolah tasnya langsung dilempar aja. Nyampe rumah, pulang sekolah, habis sholat zuhur, sebelum berangkat ke sekolah agama ada tuh waktu sebentar atau kapanpun sebelum tidur malam baca lagi bukunya, buka-buka lagi bukunya. Jadi kemarin belajar tentang mata pelajaran PPKN tentang apa? Lambang. Masih ingat? Lambang setiap sila Pancasilanya? Coba ibu mau tes pakai tepuk. Hafal? Tidak? Kalau ibu bilang semuanya ikutin ya. 1, 2, 3. Tepuk lambang Pancasila. Yang ke-1. Yang ke-2. Yang ke-3. Yang ke-4. Yang ke-5. Paling dari atas. Sekali lagi aku kompak. 1, 2, 3. Tepuk lambang Pancasila. Yang ke-1. Yang ke-2. Yang ke-3. Yang ke-4. Yang ke-5. Oke, mudah-mudahan hafal selalu. Terima kasih. Nah, sesuai apa yang sudah ibu sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan belajar tentang coding. Tepatnya lagi tentang berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KKA. Kepanjangan dari apa KKA? Coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum lebih mendalam
belajar tentang coding, kita perlu belajar dasarnya dulu. Dasar dari belajar coding yaitu berpikir komputasional. Berpikir komputasional dan 4 prinsip-prinsipnya yang akan dibahas hari ini oleh kita semua. Nah, sebelum ke pelajaran lebih mendalam lagi, itu mau tanya, mungkin di antara kalian ada yang sudah membaca di buku atau lihat-lihat di Google, di YouTube dan lain sebagainya tentang berpikir komputasional? Pastinya ada. Kan sekarang lagi booming-boomingnya tuh, rame-rame di berita-berita di YouTube tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita kupas, kita buka materinya, Ibu mau tanya dulu, sejauh mana kalian sudah mengetahui tentang berpikir komputasional itu? Silahkan, siapa yang mau mengungkapkan idenya? Acungkan tangan. Apa itu berpikir komputasional menurut kalian? Oke, silakan Yuda. Berpikir secara komputer katanya, bagus. Siapa lagi? Oke, Juniarti apa? Berpikir seperti robot katanya. Oh, boleh, nanti kita bahas lebih mendalam lagi. Siapa lagi? Oke, siapa? Willy. Berpikir secara sistematis katanya, bagus juga. Oke, siapa lagi masih ada? Ada? Berpikir logis katanya, hebat. Ada lagi? Ada lagi? Masih ada? Oke, kalau tidak ada, kita coba ada. Ayo, berpikir secara efisien katanya. Bagus, ternyata kalian semua mungkin sepertinya sudah pada membaca ya, sudah mencari informasi tentang berpikir komputasional. Ibu kasih jempol untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke, sebelum ini kayaknya semangatnya perlu digali lagi. Belajar coding dan berpikir komputasional itu membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Ibu mau anak-anak Bu Guru yang hebat memiliki daya konsentrasi yang tinggi atau disingkat KTT. Kalau tadi KA coding kecerdasan artifisial, sekarang KTT. Apa KTT tadi udah disinggung? Apa? Konsentrasi tingkat tinggi. Ibu mau anak-anak Bu Guru hebat semuanya mempunyai daya pikir yang tingkat tinggi. Karena itu Ibu punya permainannya supaya kalian mempunyai daya konsentrasi yang tinggi. Oke, boleh berdiri dulu. Kalau sempit kursinya boleh digeser ke belakang. Ibu mau menumbuhkan rasa konsentrasi kalian. Nah, permainannya adalah petunjuknya ikuti kata saya. Ikuti kata saya. Siapa saya? Apa Ibu? Ya. Jadi kalian nanti mengikuti kata Ibu atau kata saya. Sekali lagi kuncinya ikuti kata saya. Judul permainannya bebek titik ayam. Bebek titik ayam. Tahu bebek titik ayam? Sama tidak? Tidak. Oke. Bebek titik ayam. Kunci utamanya apa tadi? Ikuti kata Ibu. Kalau Ibu bilang A, ya kalian bilang A. Kalau Ibu bilang B, semuanya bilang B. Ini butuh konsentrasi yang tinggi. Siap konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Ikuti kata Ibu, bawakan kuncinya. Bebek titik ayam. Bebek titik ayam. Bebek titik ayam ayam. Bebek titik ayam ayam. Bebek titik ayam ayam ayam. Bebek titik ayam ayam ayam. Ada berapa jumlah bebeknya? 3. Kurang tepat. Ada berapa? 4.
ayam, bebek, 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 titik, 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 ayam, ayam, ayam. Berapa jumlah bebek? 10, 8, 6. Yakin jawabannya? Coba ulang sekali lagi deh, baru 2 kali. Ulang nih. Bebek, titik, ayam. Bebek, bebek, titik, titik, ayam, ayam. Bebek, bebek, titik, titik, ayam, ayam. Bebek, 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 titik, 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 ayam, ayam, ayam. Bebek, 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 titik, 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 ayam, ayam, ayam. Bebek, 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 titik, titik, ayam, 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 ayam. Oke, pertanyaannya berapa jumlah bebek? 8, 6, 9, oke. Yang ini 9, yang ini 6. Berapa? 8, 7. Tapi konsentrasinya belum tinggi. Kata ibu tadi kuncinya apa? Ikuti kata saya. Kata ibu. Ibu tadi bilangnya apa? Yang selanjutnya berapa jumlah bebek? Harusnya jawabannya apa? Berapa jumlah bebek? Kok ada yang bilang 7, ada yang bilang berapa? Kan kuncinya ikuti kata saya. Terima kasih, silakan duduk lagi. Sekarang sudah mempunyai daya pikir tinggi ya. Konsentrasi yang tinggi. Boleh nanti dijadikan permainan di rumah atau di. Oke, langsung ke materi berpikir komputasional. Sebelumnya ibu akan menyampaikan tujuan dari belajar hari ini. Ya. Tujuan dari belajar hari ini ada 3 yang harus kita capai. Ada 3 komponen yang harus kita capai dan harus kita kuasai. Siap? Siap? Siap. Sudah siap apa belum? Sudah. Sudah siap apa belum? Sudah. Oke, tujuan belajar hari ini. Oke, tadi disampaikan ada 3 poin. Yang pertama, hari ini kita harus bisa menjelaskan pengertian dari berpikir komputasional dengan bahasa kamu sendiri. Dengan bahasa kita sendiri. Jadi nanti pahami lebih mendalam lagi apa itu arti dari berpikir komputasional. Yang kedua, tujuan yang kedua mengidentifikasi manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Kita harus bisa menguasai itu. Yang ketiga, memberikan contoh sederhana aktivitas sehari-hari atau kegiatan sehari-hari menggunakan berpikir komputasional. Siap menguasai 7 pembelajaran hari ini? 7 tujuan pembelajaran hari ini yang 3 poin. Bismillah ya. Bismillah, kita bareng-bareng mudah-mudahan tujuan belajar kita hari ini bisa dicapai. Oke, langsung saja kita ke materi. Silakan. Mari kita simak videonya bareng-bareng. Kita simak video berikut ini. Mohon konsentrasi supaya kalian bisa menangkap isi dari video ini. Materi apa yang disampaikan oleh video ini? Tentunya dengan apa? Tentang
berpikir komputasional, dan 4 prinsip-prinsip berpikir komputasional. Ya, silakan. Selamat menonton video. Betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Kenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Perhatikan ke video ya. Adakah yang memakai jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Tadi ada ya teman-teman kalian yang menyebutkan tentang komputer. Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Oh, hebat. Tadi ada yang juga yang bilang. Berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuatkan diri, mencatat berdasarkan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah menghadapi masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir Yang komputasional. menurut kalian penting boleh dicatat. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi departemen yang udah 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menuju panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, mengenal pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari menggunakan di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus hindari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya boleh dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah
Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya menjawab di kolom komentar. Kejar cinta, kejar ilmu, raih cita. Oke, sudah. Bagaimana? Apa yang bisa ditangkap di video tadi? Membahas tentang apa video tadi? Membahas tentang ada algoritma katanya, terus apa lagi? Komposisi, terus abstraksi, apa lagi? Pengenalan pola. Itu disebutnya apa tuh? Yang tadi yang sudah disebutkan kata di video tadi? 4 prinsip berpikir komputasional. Jadi 4 dasar kita supaya kita memiliki daya berpikir seperti komputer, mempunyai daya pikir komputasional. Jadi tadi sudah jelas, sudah dipaparkan, kalian juga sudah mencatatnya. Nah, sekarang Ibu tinggal mau mencontohkan satu persatu contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 4 prinsip ini. Ada contoh yang pertama tadi dekomposisi. Dekomposisi itu apa sih tadi? Memecahkan masalah besar menjadi lebih kecil-kecil lagi. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu kalimat umum menjadi kalimat-kalimat khusus. Jadi tadinya bahasanya maknanya luas, didetilkan lagi, di lebih spesifikkan lagi. Seperti ini nih, misalkan nih, Ibu punya masalah tentang sekolah. Anggap aja masalah kita atau bahasan kita tentang sekolah. Dekomposisi itu berarti cari kata atau kalimat yang berkaitan dengan sekolah. Coba di pikiran kalian kalau mendengar kata sekolah itu ada apa sih? Silakan, yang mau mengasihkan idenya. Kalau Ibu mengatakan sekolah, kalau kita bahas sekolah, kalian tuh kepikirannya tentang apa? Yuk, sekolah. Ibu kasih contohnya, misalkan ada ruang kelasnya, ada kan? Tentang sekolah pasti ada ruang kelasnya. Selanjutnya silakan. Minimal 3 lagi deh. Kalau kalian mendengar kata sekolah, apa yang muncul di pikiran kalian? Meja belajar, terus boleh? Papan tulis, pilih, Meli. Mengerjakan tugas, ada itu semuanya di sekolah? Nah, itu kalian sebenarnya sudah berpikir komputasional secara dekomposisi. Memecahkan masalah gede jadi lebih kecil, masalah besar dikecil-kecilkan. Aplikasi ke dalam kehidupan sehari-harinya, mudah-mudahan nanti kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gini, kalau kalian punya masalah besar itu jangan di besar-besarkan, apalagi apalagi yang kecil. Yang besar pun jangan dibesarkan. Jadi inti dari tujuan dekomposisi itu adalah jika kalian punya masalah, yang kecil jangan dibesarkan.
yang besar dikecilkan, bahkan dihilangkan. Supaya apa? Supaya masalahnya selesai, ya. Jadi anak guru yang hebat semuanya tidak membesar-besarkan masalah. Pesan-pesan dari komposisi itu seperti itu sebenarnya. Jadi kita dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah besar menjadi kecil, menjadi lebih kecil lagi, bahkan sampai selesai. Itu aplikasi kehidupan sehari-harinya tentang dekomposisi. Paham? Bisa dibungkus? Bisa. Oke, kantongnya ya. Prinsip yang kedua apa tadi? Setelah dekomposisi, pengenalan pola. Tadi di situ dicontohkan pagi bangun tidur, setelah bangun tidur sarapan. Sudah sarapan? Apa tadi? Menyiapkan buku dan lain sebagainya. Itu secara berurutan, secara berulang selalu dilaksanakan setiap hari. Contoh dalam angka. Nih, misalkan contoh dalam angka. Tahu bilangan genap? Tahu. Bilangan genap. Oke. Nih, kalau misalkan ada masalah bilangan pola, bilangan genap. Bilangan bulat, bilangan genap dimulai dari angka berapa? 2. Terus 4, 6, 8. Seandainya kosong tuh misalkan ya, baru di soal misalkan ada angka 2, 4, 6, 8. Misalkan perintahnya isi 3 angka bilangan genap selanjutnya. Jadi kalian mengisi bilangan berapa? Itu namanya pengenalan pola angka atau bilangan. Nah, sekarang ada juga pengenalan pola itu dari bentuk bangun. Misalkan dari bentuk bangun data. Oh, bangun data? Ada bangun apa saja? Segitiga. Terus bangun data? Segitiga. Terus segi 4 atau kotak. Apalagi? Segi 6. Apalagi? Segi 7 ada. Ada lagi lingkaran. Itu adalah salah apa namanya? Contoh-contoh bangun data. Nah, sekarang kita bermain pola dengan komputer. Tadi kan disinggung ya di video pertama bahwa belajar coding itu bisa dengan elektronik. Elektronik itu apa saja sih? Komputer, apalagi? Handphone, ya, ada lagi. Elektronik apa lagi? Contohkan salah satu elektronik selain komputer dan apa tadi, handphone katanya? TV, ya, televisi. Satu lagi, radio. Oke. Nah, belajar apa coding itu bisa dengan alat elektronik, disebutnya plug. Tadi di video sudah dibahas kan ya, disebutnya plug. Kalau tanpa elektronik, nanti kita akan belajar juga tanpa elektronik, yaitu dengan bermain peran robot-robotan. Itu contoh belajar coding tanpa media elektronik, disebutnya unplug. Belajar coding tanpa elektronik disebut apa? Unplug. Kalau belajar coding menggunakan alat elektronik disebut apa, Nelly? Simpan dulu mainannya. Disebut apa? Belajar coding tanpa komputer atau alat elektronik itu disebut unplug. Kalau menggunakan elektronik seperti yang tadi sudah disebutkan, itu disebutnya plug. Nanti kita dua-duanya angkat. Nih, sekarang Ibu mau kalian
belajar coding dengan plug dulu dengan menggunakan komputer atau laptop atau alat elektronik, media elektronik. Nah, siapkan 2 orang tiap kelompok. Praktis. Nah, ini contoh pengenalan pola plug dengan alat komputer, atau media komputer. Aku contohkan satu dulu. Ini contoh pengenalan pola dengan bangun datar. Bangun datar apa saja yang ada? Ini apa? Lingkaran. Ini bintang. Nah, ini pengenalan pola. Setelah lingkaran ada bintang. Setelah bintang ada segitiga. Nah, contoh pengenalan pola dengan plug dengan menggunakan media elektronik. Kira-kira bangun apa di sini? Bintang Pak? Oke, ibu coba caranya dengan di blok. Bintang atau segitiga apa lingkaran? Bintang apa lagi bintang? Kalau pas, kalau jawabannya betul nanti mobilnya akan jalan sendiri. Oke, nanti pas bintang. Sekarang boleh siapa yang mau mencoba kelompok mana dulu? Kelompok sudah silakan berdua ke depan. Ini. Ayo, boleh diskusi dulu. Ini kira-kira yang cocok bangun apa ya di situ? Di blok, bisa di blok? Bloknya gini, pindahkan sama. Bangun apa yang diperlukan? Oke, pintar. Gantian. Angga lagi. Bangun apa itu enggak kira-kira? Wow, udah hebat penggunaan komputernya. Oke, terima kasih. Silakan dulu kasih tepuk tangan buat Yuda dan Angga. Ada lagi? Siapa lagi? Oke, kalau itu apa? Eva sama Ayu maju ke depan, silakan. Kelompok sini persiapkan. Ya. Ini salah satu pengenalan pola berpikir komputasional. Ayo, bangun apa itu? Blok dulu dari sini, blok dulu tangannya 2. Blok yang dilepas yang ini. Terus ambil gambar dari sini, mau gambar apa yang mau dipindah ke sini? Ambil dari sini. Misalkan mau lingkaran. Kan? Ini sana ke atasin pakai jari telunjuk. Mau ngambil kira-kira di sini bangun apa? Bangun segitiga coba. Tarik segitiganya ke atas, pindahin ke sini, betul enggak? Oke, gantian, ayo. Gimana, Bu? Menurut kamu bangun apa setelah segitiga di situ? Bangun apa itu? Lingkaran. Di blok dulu, ini jangan dilepas tangan satunya. Nah, angkat ke atas ke tujuan. Oke, satu lagi mau siapa? Bangun apa itu kira-kira? Alah, kalau salah mobilnya nggak jalan. Lagi. Tadi udah dicoba. Kalau itu kalau nggak bisa jalan berarti kurang tepat. Yang mana berarti yang belum? Tuh kan. Oke siap. Mau mencoba satu lagi? Oke, untuk yang tadi ke depan tadi ibu maklumi kalian kurang tepat menaruh atau menyempurnakan pola yang tadi ya, karena belum disengaja sama ibu belum dijelaskan dulu polanya. Nah, untuk yang belum, caranya adalah kuncinya lihat dulu pola yang di belakangnya, pola yang sempurna, pola yang lengkap. Di sini ada lingkaran, segitiga, lingkaran. Untuk mengisi pola yang kosong, lihat ke pola yang sudah lengkap. Lingkaran, segitiga, lingkaran. Nah, kira-kira di sini sebelum segitiga ada pola apa? Ibu mau kelompok yang belum, boleh ke depan 2 orang. Kenapa? Jadi nanti yang sudah
Kayak gitu ya caranya. Lihat dulu ke belakang. Kalau yang di belakang yang lengkap, baru ngisi ke yang kosong. Kira-kira apa di sini? Lingkaran, oke, ternyata betul, mobilnya bisa lewat. Selanjutnya bagian lingkaran segitiga berarti apa lagi tuh? Lihat pola di belakangnya, pola yang sudah lengkap. Lingkaran lagi, pintar, bisa jalan mobilnya, hebat. Lanjut. Apalagi di situ setelah lingkaran segitiga lingkaran berarti apalagi setelah itu di blok dulu pindah ke atas. Nah, bisa jalan Pak? Iya, hebat. Satu lagi, misinya satu lagi, bilangan apa lagi gitu? Apa? Bangun apa lagi? Bloknya bisa? Oke, terima kasih, berhasil. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ternyata secara tidak sadar kalian semua sudah berpikir komputasional, sudah bisa mengenal pola. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga ada abstraksi. Apa tadi abstraksi? Dijelaskan di video. Menyaring informasi penting. Jadi yang diambil itu yang penting-pentingnya aja. Kalau ada berita-berita yang hoax itu jangan didengar. Jadi yang tidak penting itu abaikan saja. Contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk memancing kalian bisa berpikir apa tadi? Abstraksi atau menyaring informasi yang pentingnya saja. Misalkan begini. Misalkan kalian mau membuat kopi. Di situ ada ada pernyataan kalimatnya. Konsentrasi. Dimulai. Konsentrasi dimulai. Jadi gini, ada 5 pernyataan. Udah banyak-banyak nih, 3 aja. Ada 3 pernyataan untuk membuat kopi. Misalkan ambil gelasnya, terus tuangkan kopinya ke dalam gelas, tuangkan air ke dalam gelas, tambah satu lagi deh informasinya. Yang satunya jadi 4. Satunya lagi tambahkan air dingin. Tambahkan es batu, bukan air dingin ya. Tambahkan es batu. Kira-kira dari 4 informasi itu mana yang menurut kalian tidak penting ketika kalian mau bikin kopi? Tuangkan es batu. Hal yang pentingnya ada 3. Apa tadi? Ambil gelas, tuangkan kopi, tuangkan air. Itu misalkan hanya 4 pernyataan. Lebih banyak lagi, cari yang informasi yang penting, yang pentingnya saja. Kalau dicontohkan lagi, ditambahkan lagi, apa informasi penting tentang membuat kopi? Ambil sendok, terus aduk, boleh ditambahkan. Berarti hebat, kalian sudah bisa berpikir abstraksi, berpikir menyaring informasi yang pentingnya. Oke, yang terakhir tadi prinsip yang keempat apa? Algoritma. Apa algoritma? Berarti algoritma apa? Susunan langkah-langkah secara teratur. Jadi seperti ini, seperti kalau contoh dalam kehidupan sehari-harinya tentang sholat misalkan. Misalkan susunan tentang sholat ada yang disebut dengan rukun sholat. Rukun sholat tahu? Ada 13 kan di PAI sudah disampaikan 13 rukun sholat. Itu yang 13 rukun sholat itu dilaksanakannya harus runtut, harus tertib. Yang pertama dahulukan
yang terakhir di apa tuh? Kalau Jawa itu tadi tuh yang terakhir di kali 6. Yang terakhir di kali 6, yang awal didahulukan. Cara melaksanakan rukun sholat, yang pertama niat, yang kedua berdiri, terus takbir dan lain sebagainya, yang terakhir salam ke kanan. Nah, itu harus dilaksanakan secara runtut dan bertahap tapi runtut. Yang awal didahulukan, yang terakhir di kali 6, yang terakhir di kali 6. Paham? Itu namanya algoritma. Oke, bisa dikantongi semuanya? 4 prinsip sudah kita bahas sama-sama. Ya, dia ada yang mau ditanyakan? Kantongi berarti ya? Oke, siap, kantongi sudah bisa. Nah, sekarang kita mau bermain peran contoh algoritma. Contoh algoritma bermain peran robot. Tahu robot? Tahu. Robot itu bekerja hanya sesuai dengan instruksi. Hanya bekerja sesuai perintah. Nah, hari ini kita akan praktek unplug. Praktek coding tanpa komputer dengan cara bermain peran robot-robotan yang mau mengambil bola. Nah, itu udah sediakan kodenya atau codingnya nih. Kalau dalam coding biasanya disebut kode. Kodenya dibikin 4 jenis kode. Ada tanda panah di atas, itu artinya maju. Untuk satu perintah, satu kode itu satu perintah. Jadi nanti di antara kalian ada yang berperan sebagai robot, ada yang berperan sebagai remote-nya. Tahu remote kan? Yang itu. Jadi berperan sebagai robot dan remote, programmernya. Jadi satu kode itu satu gerakan. Caranya nanti si robot bergerak di setar. Pertama, si robot bergerak di sana, di setar. Kemudian si siapa tadi remote-nya ngasih perintah. Misalkan belok kanan, belok kiri, maju dan berhenti. Kodenya ada 4. Maju, belok kanan, belok kiri, berhenti. Maju, panah ke atas, belok kiri, panah ke kiri, belok kanan, panah ke kanan, berhenti, lingkaran. Nah, jadi nanti si robot berdiri di setar, kemudian sama remote bola disimpan di mana saja. Nah, remote ngambil kode sebanyak supaya si robot bisa nyampe bola. Berapapun itu silahkan ambil. Supaya yang penting si robot bisa ngambil bola. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah siap? Maju ke depan. Mau kelompok mana dulu? Oke, kelompok Leli silakan. Tentukan 2 orang aja ya, kelompok 2 orang. Siapa yang mau jadi robot, siapa yang mau jadi remote controlnya. Oke, silakan. Simpen di mana dulu bolanya? Oke. Nah, sekarang sama remote control tentukan kira-kira berapa kode yang diperlukan supaya robot nyampe ke bola. Mana dulu nih? Oke. Cukup? Boleh dilihat lagi supaya pas gitu. Ketika nyampe ke bola berhenti. Nanti takutnya robotnya maju terus. Sudah? Sudah cukup? Oke, remote control dimulai. Yang sudah taruh di sini. Maju, terus. Belok kiri. Maju. Berhenti. Berhenti berarti di situ. Nyampe ke bawah. Oke, nggak apa-apa. Kasih tepuk tangan buat Nelly dan Willy. Ibu tegaskan lagi tadi satu kode, satu kotak
atau satu perintah. Misalkan gini, ini si robot disetar, maju, berarti maju. Belok kanan, mana kanan? Sini, kalau tangan ibu di sini. Sini berarti. Ya robotnya begini. Kan masih satu kotak, satu perintah. Belok kiri. Iya, belok kiri si robotnya. Terus maju lagi. Belok kiri, maju satu kode, satu kotak. Ya, satu kode perintah untuk satu kotak. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kelompok mana? Boleh kelompok dari tadi udah ngacung tangan tuh, kasihan. Eva sama Ayu. Mau Fitri sama Ayu atau Eva sama Ayu? Fitri sama Umar katanya. Ayo, Mar. Yang siap aja. Siapa yang siap? Oke, Eka sama Ayu, boleh. Ayu. Eva sama Fitri, ayo. Ayo dong. Kasih tepuk semangat buat Fitri dan tepuk semangat. Semangat. Ayo, siapa yang mau jadi robotnya? Fitri. Berarti Eva sebagai remote-nya. Nah, sekarang bolehnya mau di situ aja atau mau dipindahkan? Boleh. Silakan, mau kemana dipindahkannya? Di situ. Nah, kira-kira sekarang sama Eva pikirkan. Kira-kira robot supaya nyampe ke bola itu melalui berapa tahapan? Butuh berapa gerakan atau berapa kode? Satu kode, satu kotak. Kalau 6 apa aja silahkan ngambil kotak itunya, kodenya. Ambil di sini. Pilih sama Eva. Enggak perlu, pilih aja sama Eva. Kira-kira si robotnya tuh mau kemana aja gerakannya, mau apa aja, nggak usah dikocok, dicari aja. Perlunya apa aja. Nanti dulu pilih dulu sama Eva. Pilih dulu sebanyak yang diperlukan supaya robot bisa nyampe ke bola. Sesuai ini nih, yang maju berarti maju cari. Kalau butuh maju berapa kali ambil majunya gitu. Boleh pikir-pikir lagi dilihat. Ya, mana yang dibutuhkan? Di situ. Ambil berapa? Dibutuhkannya berapa dari sini ke sini? Boleh? Yang udah nanti simpan di sini. Silakan remote dimulai. Maju, simpan sini. Maju. Belok kiri. Belok kiri sini. Belok kiri. Oke. Maju. Terus berhenti. Oke. Ambil bolanya robot. Oke. Oke, berarti berhasil ya. Robot nyampe ke bola. Bolanya bisa diambil sama robot. Terima kasih Fitri dan Eva, silakan duduk lagi. Kasih tepuk tangan buat Eva dan Fitri. Ada lagi yang mau? Kelompok Yuda sama siapa? Perwakilannya boleh. Sebelum di remote-nya dimulai, mohon konsentrasi lebih tinggi lagi. Pikirkan berulang, berpola. Ya, terus sama seperti komputer, berpikir berulang dan berpola. Oke, nggak apa-apa dimanapun. Ayo, tergantung programmer. Kira-kira dari situ ke situ berapa? Yuk, butuhnya. Oke, Yuda sedang berpikir algoritma, menyusun langkah-langkah secara berurutan. Ya, algoritma itu menyusun langkah-langkah secara berurutan. Sudahkah? Sudah siap dimulai remote-nya? Robot siap, dengarkan remote. Maju, simpan di sini yang sudah. Maju robot. Belok kiri. Maju.
Alhamdulillah berarti sampai bolanya dapat deh sama robot. Terima kasih Yuda dan Angga, kasih tepuk tangan yang gemuruh buat mereka. Nah, itu adalah salah satu contoh bermain unplugged, belajar coding. Bermain belajar coding tanpa elektronik, tanpa media elektronik, komputer, laptop dan lain sebagainya. Boleh kalian praktekkan nanti di rumah, bermain sama adik-adik dan kakak-kakak kelas di PWA misalkan. Ayo sedikit dulu kita, kayaknya udah loyo-loyo nih. Oke, boleh buat lingkaran lagi seperti tadi, tapi permainannya ganti lagi. Konsentrasi siap. Ini untuk melatih konsentrasi lagi. Oke, udah, boleh digeser kursinya. Siap? Sudah siap? Apa belum? Membuat lingkaran, membuat lingkaran. Nah, sudah di sini misalkan Tora di sini. Boleh, Umar di sini. Nah, sip. Oke. Nah, saya sedikitnya kali ini Ibu mau melatih seperti tadi, melatih konsentrasi supaya anak-anak Bu yang hebat semuanya ini mempunyai daya konsentrasi yang tinggi, tingkat tinggi, KTP konsentrasi tingkat tinggi. Oke. Permainannya adalah misalkan Ibu suruh berhitung. Berhitung mulai. Ulang. 1, 2, 3. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Oke, itu berhitung. Perintah 1 berhitung. Yang kedua bernapas. Napas gimana? Bernapas. Lagi bernapas. Supaya rasa tenang kita hilang sih. Yang ketiga tepuk. Kalau itu bilang tepuk 1 kali. Bertepuk. 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 Oke. Sekarang kita gabung. Berhitung, bernapas, bertepuk. Kalau Ibu bilang berhitung pas nunjuk ke Umar misalnya, Umar bilang 1. Jadi contoh ya. Berhitung, bernapas, bertepuk. Nah, terus berhitung lagi, tadi kan Umar 1, berarti 2. Bernapas lagi, bertepuk. Seperti itu. Mau coba lagi atau langsung? Coba lagi. Oke. Berhitung, bernapas, bertepuk. Berhitung, nah 1. Langsung 1 aja, 1. Gitu. Ulang ya. Berhitung, bernapas, bertepuk. Harusnya ayo bernapas. Nah, ulang sekali lagi. Berhitung, bernapas, bertepuk. Konsentrasinya belum. Konsentrasi. Dimulai. Ulang sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap? Siap. Oke. Berhitung, bernapas, bertepuk. 1. Konsentrasi. Ulang sekali lagi. Konsentrasi dong. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hitung, bernapas, bertepuk. Konsentrasi dong. Ulang lagi. Berhitung, bernapas, bertepuk. 1 ini berarti. Wah, masih tepuk segitiga buat si Bram. Konsentrasi Bram, Tora sama Fitri. Kasih tepuk segitiga. Tepuk segitiga bisa. Tepuk segitiga 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, segitiga. Bisa? 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, segitiga. Ya. Kasih tepuk segitiga buat Bram, Tora dan Fitri. 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, segitiga.
konsentrasi. Oke, terima kasih, silakan duduk lagi. Alhamdulillah ya, pelajaran hari ini, tujuan belajar hari ini yang 3 tadi alhamdulillah sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menguasainya, kalian bisa mendapatkannya. Marilah kita tutup acara belajar hari ini dengan mengucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Sebelum berakhir materi hari ini, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan belajar, kegiatan belajar hari ini? Seru. Happy. Kata Umar seru, kata Angga seru, kata Nini happy, senang. Alhamdulillah. Kira-kira kesimpulannya apa? Kira-kira kesimpulannya apa yang tadi kita pelajari? Dari 4 prinsip tadi, dari belajar komputasional dari 4 prinsip tadi, bisa dikantongi, tadi udah dikantongi. Katanya berpikir komputasional itu berarti berpikir secara efisien, secara logis, secara tersusun, seperti pekerjaan atau berpikirnya komputer. Tadi yang sudah kalian ungkapan satu persatu kita gabungkan. Berpikir komputasional itu berpikir efisien, berpikir logis, berpikir apa lagi tadi? Berpikir sistematis, seperti berpikirnya atau pola kerjanya komputer. Dalam berpikir komputasional itu memiliki 4 dasar atau 4 prinsip. Apa aja? 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, abstraksi. Alhamdulillah kita tercantum. Oke. Mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini aja. Besok kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila di PPKN. Tapi sebelumnya Ibu ada PR di rumah. Tadi kasus tentang metamorfosis. PR-nya kerjakan di rumah, membahas kasus metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu. Tahu kan metamorfosis kupu-kupu? Apa itu metamorfosis? Perubahan bentuk tubuh ketika sedang pertumbuhan. Nah, di sini ada kasus metamorfosis kupu-kupu. Selesaikan atau pecahkan kasus ini, masalah metamorfosis berdasarkan 4 prinsip tadi yang sudah dibahas, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, apa lagi? Abstraksi dan algoritma. Ada 4 pemecahan masalah metamorfosis kupu-kupu ini. PR selesaikan di rumah. Nanti pelajaran coding berikutnya kita bahas sama-sama. Oke, bagikan ya. Ini PR-nya. Nanti dibahasnya per kelompok ya. Kerjakan dulu semuanya. Nanti persentasenya 1 kelompok 1 soal. 1 kelompok 1 soal. PR, yes. PR ya, kerjakan di rumah. Nanti pelajaran coding berikutnya kita bahas bareng-bareng. Oke, silakan boleh disimpan, dirapikan PR-nya. Mengerjakannya karena ini belajarnya tentang coding, boleh nanya di Google, boleh nanya di chat di TV juga pernah menggunakan chat di TV? Boleh tuh kerjakan nanya di chat di TV atau di Google, di apa lagi yang pernah kalian manfaatkan kecerdasan artifisialnya selain Google dan chat di TV? Ada? Apa lagi? Di laptop atau di handphone juga bisa.
intelligence. Dalam bahasa kitanya kecerdasan artifisial. Di antara kecerdasan artifisial itu salah satunya tadi di YouTube, terus apa lagi? Google, ChatGPT, dan masih banyak lagi yang lain yang silakan mengerjakan PR-nya boleh menggunakan aplikasi AI, aplikasi kecerdasan artifisial. Oke, mungkin itu saja yang kita pelajari hari ini. Besok kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Sampai jumpa besok. Silakan berdoa.